Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Baik, saya mulai untuk menentukan gradien. Di sini ada 3 cara, yaitu kalau diketahui gambarnya, kita bisa cari gradiennya dengan cara melihat titik potong yang ada pada gambar. Oke, yang kedua nanti jika diketahui 2 titiknya, dan yang ketiga jika diketahui persamaannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang menentukan gradien jika diketahui gambarnya. Oke, perhatikan di sini saya punya sebuah gambar, ada sebuah garis lurus warna biru ini. Kita akan mencari 2 titik potongnya untuk menentukan gradiennya. Perhatikan garis biru yang sebelah sini. Oke, di sini saya akan tentukan 2 titik potongnya. Yang pertama di negatif 1, -2 di sini, kemudian yang kedua di 0,1 di atas sini. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini ada notes. Jika naik maka positif, turun negatif, ke kanan positif, dan ke kiri negatif. Maka saya dimulai dulu dari atas atau bawah, terserah. Mau yang merah atas, yang di sini boleh, yang bawah boleh. Saya mulai dari bawah dulu. Saya mau mempertemukan titik bawah dengan titik atas. Caranya adalah saya naik dulu sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 kali. Di sini rumus gradiennya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Naik 3 berarti M-nya di sini saya tuliskan M sama dengan 3. Kenapa 3? Karena dia naik 3 satuan, 1, 2, 3. Kenapa tidak negatif 3? Karena naik maka dia positif. Kemudian apakah sudah sampai ke titik akhir? Belum, masih harus geser lagi sebanyak 1 satuan ke sebelah kanan. 1. Oke, di sini per 1. Dari mana per 1? Karena dia gesernya sejajar sama sumbu X, maka dia geser ke kanan 1. Kalau ke kanan berarti positif. Gitu, naik tadi positif, maka 3 per 1. Kok 3 per 1 enggak 3 kali 1? Karena di sini rumus gradien, yang ini rumus gradien itu Y, delta Y per delta X, perubahan nilai Y per perubahan X. Gitu. Paham ya? Berarti nanti ini M-nya ketemu atau gradiennya ketemu 3 per 1, yaitu 3. Selesai, gradiennya 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mencoba latihan soal yang ada di bawah sini. Oke, latihan soal yang kedua. Saya zoom lagi ya biar lebih jelas. Oke, sudah kelihatan ya. Di sini soal nomor 1, perhatikan saya punya sebuah garis lurus warnanya biru. Kita tentukan dulu titik potongnya. Saya mau pakai warna hijau. Oke, di sini titik potongnya, perhatikan garis biru, titik potongnya saya punya di sini. Negatif 1,2. Kemudian kita telusuri lagi, ketemu di sini 1,-1. Oke, bisa ya. Oke, kemudian mau dari bawah ke atas boleh, atas ke bawah boleh. Saya lebih suka dari bawah ke atas. Oke, dari bawah ke atas sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti di sini M-nya sama dengan 3 yang atas per. Sudah sampaikah ke titik akhir? Belum, masih harus geser sebanyak berapa lagi? 1, 2. 2 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia negatif 2. Berarti gradiennya adalah min 3 per 2 atau 3 per negatif 2. Sama saja. Gitu, bisa ya semuanya. Kemudian yang soal nomor 2, saya pakai yang warna kuning. Di sini ada garis biru, kita telusuri mana ya titik potongnya. Ketemu titik potongnya ada di 1,-1 dan di sini 0,-4. Oke, silahkan dari bawah ke atas dulu boleh atau atas ke bawah boleh. Saya cobain dari atas ke bawah ya. Di sini saya tulis M-nya sama dengan dari bawah ke atas 1, 2, 3. Maaf ya, dari atas ke bawah 3 satuan. Berarti bawah itu negatif 3 per
per berapa ya? Apakah sudah sampai ke titik akhir? Belum, masih harus geser ke kiri. 1. Oke, geser ke kiri, berarti negatif 1. Sama dengan negatif bagi negatif, positif, 3 bagi 1, 3. Gitu, bisa ya? Turun negatif, ke kiri negatif. Berarti negatif 3 per negatif 1. Oke, untuk yang satunya saya pakai warna merah, soal nomor 3 dari garis biru ini. Silahkan kita telusuri sama-sama mana titik potongnya. Oke, yang pertama saya nemu di 0,1 di sini. Dan yang kedua saya punya di negatif 1, negatif 1. Baik, mau dari bawah ke atas boleh, dari sini, bawah sini, ke atas boleh, atas ke bawah juga boleh. Saya coba yang dari bawah ke atas ya. Oke, berapa kali ya? 1, 2. Ternyata geser 2 kali yang ke atas, berarti M-nya sama dengan 2, positif ya, karena ke atas. Kemudian, sekarang yang ke kanan 1. Oke, 2 per 1 atau sama dengan 2. Ke kanan positif, berarti satunya positif. Berarti gradiennya untuk yang soal nomor 1 adalah 3 per negatif 2. Yang kedua M-nya atau gradiennya adalah 3. Dan yang ketiga gradiennya adalah 2. Gitu, sudah paham semua ya? Untuk menentukan gradien, jika diketahui gambar, silahkan tentukan titik potongnya dulu. Harus ada 2. Kemudian kalian mau naik dulu boleh, turun dulu boleh. Oke, next saya akan lanjutkan untuk menentukan gradien jika diketahui 2 titiknya. Oke, di sini rumus gradiennya masih sama, delta Y per delta X, perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ya. Ada nomor 1 3,4 dan negatif 2,3. Kita disuruh mencari gradien yang melalui titik 3,4 dan negatif 2,3. Oke, kita cari sama-sama ya. Saya scroll dulu ke kiri. Oke, nomor 1 kita kerjakan sama-sama. Di sini oke, nomor 1. Di sini tentukan gradien yang melalui titik 3,4 dan negatif 2,3. Negatif 2,3. Oke, kita tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2. Karena ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, maka ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, kalau sudah, silakan dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa ya? Gradien delta Y per delta X, atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per ini kok miring, per pernya yang baik, oke, X2 dikurangi X1. Oke, masukkan angka-angkanya berapa saja. Y2, Y2-nya adalah 3 dikurangi Y1, Y1-nya adalah 4 per X2-nya adalah negatif 2 dikurangi 3. Oke, X1-nya. Kemudian kita selesaikan bersama-sama. 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Oke, per negatif 5, atau negatif bagi negatif hasilnya positif, 1 per 5 gitu. Bisa semua ya? Oke, ini untuk jawaban nomor 1. Oke, menentukan gradien jika yang melalui titik 3,4 dan negatif 2,3. Seperti ini caranya. Kita tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus M atau rumus gradien, yaitu perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dimasukkan angka-angkanya, kemudian ketemu hasilnya berapa. Gak apa-apa kalau misalkan gradien itu nilainya pecahan, tidak usah dirubah jadi bentuk desimal. Oke, untuk yang nomor 2 dan 3 silahkan dikerjakan sendiri ya untuk latihan. Nomor 2 dan 3 soalnya ini silahkan dikerjakan, caranya sama seperti yang nomor 1.
Gitu. Jelas ya untuk menentukan gradien jika diketahui 2 titik. Kemudian yang terakhir di sini menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya. Di sini ada langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama, persamaan ini harus berubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Harus Y sama dengan, nggak boleh 2Y sama dengan, nggak boleh Y tambah X tambah 3 sama dengan 0, nggak boleh. Harus Y terus sama dengan gitu. Oke, kalau sudah Y sama dengan, gradiennya itu yang mana Us? Gradiennya adalah angka di depan variabel X atau angka di depannya huruf X itu sendiri. Oke, contohnya yang nomor 1 ini gampang banget ya. Nomor 1 ini sudah dalam bentuk Y sama dengan. Tentukan gradien garis dari persamaan garis lurus berikut. Nah, Y-nya ini sudah dalam bentuk Y sama dengan, gak ada angka apapun yang mengikutinya. Di ruas kiri juga gak ada variabel apapun, sudah Y sama dengan. Berarti di sini langsung saja gradiennya adalah angka di depannya X, yaitu 3. Oke, di sini berarti M-nya sama dengan 3, nomor 1. Kemudian nomor 2, apakah nomor 2 sudah dalam bentuk Y sama dengan? Belum, nomor 2 ini masih dalam bentuk 2Y sama dengan. Oke, 2Y sama dengan apakah sudah langsung boleh variabelnya yang di depan X? Belum boleh, harus dirubah dulu dalam bentuk Y sama dengan. Yuk kita kerjakan sama-sama. Oke, nomor 2 di sini. Oke. Nomor 2 itu soalnya adalah 2Y. Oke, nomor 2, 2Y sama dengan negatif 2X dikurang 1. Harus kita rubah dulu dalam bentuk Y sama dengan. Karena ini 2-nya nempel sama Y, maka kalau pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Oke, negatif 2X dikurangi 1 dibagi dengan 2. Oke, berarti Y-nya sama dengan negatif 2X dibagi 2, hasilnya negatif 1X. Gini boleh, atau mau langsung negatif X juga boleh. Di sini negatif X. Negatif X ini artinya negatif 1X ya. Kalau nggak ada angkanya di depan variabel, itu artinya dia ada angka satunya. Oke, dikurangi 1/2. Dari mana Us kok 1/2? Negatif 1 dibagi 2, hasilnya negatif 1/2. Nah, kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan seperti ini, maka baru boleh kita tentukan gradiennya adalah angka di depannya huruf X. Kok ini cuma minus Us? Ya, minus tadi artinya kalau nggak ada angka apa-apa di sini berarti ada angka 1. Gitu, berarti gradiennya adalah negatif 1. Oke, yang nomor 2 ini gradiennya adalah negatif 1. Gitu, caranya adalah yang ini. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini gimana ya? Kok 5X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Apakah sudah dalam bentuk Y sama dengan? Tentu saja belum. Masih banyak angka-angka di sini. Masih ada variabel X juga di ruas kiri. Harus Y sama dengan. Oke, di sini ya. Saya kasih caranya. Nomor 3 masih 5X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, di sini harus dirubah dalam bentuk Y sama dengan. Saya tulis 2Y sama dengan dulu. Semuanya pindah ke ruas kanan. Yang ini pindah ke sana, yang 5 juga pindah ke sana. Berarti saya punya negatif 5X. Dari mana ya Us? 5X ini tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. 8 ini tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif 8. Oke, berarti di sini saya punya Y sama dengan 2-nya pindah negatif 5X ditambah 8 dibagi 2. Oke, di sini saya beri dibagi 2. Berarti Y-nya sama dengan negatif 5/2. X ditambah 8 bagi 2, 4. Jadi gradiennya adalah, ini sudah dalam bentuk Y sama dengan ya. Y sama dengan, gradiennya adalah yang ini, yang di depannya huruf X atau variabel X.
Berarti yang nomor 3 sini ya, gradiennya adalah negatif 5/2. Begitu. Sudah jelas semuanya? Bisa ya, silahkan dicatat di buku catatan. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung japri saja di nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.